مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan tentang kewajiban bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia itu mempunyai kewajiban, baik kewajiban kepada keahlinya maupun kewajiban terhadap dirinya atau kepada orang lain, terutama kewajiban kepada yang menjadi tanggung jawab atau keluarganya, baik tanggung jawab masalah pendidikan maupun memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, manusia harus berusaha memenuhi segala kebutuhan keluarganya menurut kemampuan yang ada. Dari mana kebutuhan nafkah itu bisa diperoleh kalau kita tidak bekerja? Bekerja yang kita lakukan itu namanya ikhtiar, sedangkan ikhtiar yang disertai dengan tawakal wajib dilakukan oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, marilah kita rajin berusaha dan bekerja. Bekerja apa saja asal dengan jalan yang benar, disertai dengan tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah atau tidak melupakan kepentingan akhirat. Sebab tidak sedikit orang yang mencari kekayaan hingga dirinya lupa akan ke akhiratnya. Karena sibuk bekerja sehingga rela meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Tahukah artinya? Artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak melindungi orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Dalam mencari rezeki, hendaknya kita berniat mencari karunia Allah, didasari dengan niat ibadah, berniat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, juga untuk kepentingan ibadah-ibadah yang lain. Dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarganya, banyak yang kita lakukan seperti pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Namun dalam berusaha kita harus bersungguh-sungguh, sabar, ikhlas, dan disertai tawakal. Bila dalam usaha mengalami kemacetan, kita harus tetap optimis, jangan pernah menyerah. Tawakal kepada Allah. Niscaya Allah akan memberi jalan keluar bagi kita. Bekerja mencari nafkah yang disadari dengan niat baik merupakan awal takwa sebagaimana yang dilakukan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk orang-orang yang giat bekerja sebagai pengembala kambing milik pamannya dan pernah menjadi marketing dagang milik Sayyidatuna Khadijah. Semangat kerja beliau ini sesuai dengan apa yang telah beliau sabdakan sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak makan seseorang suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari pekerjaan tangannya. Dan Nabi Daud alaihi wasallam, beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya. Pertama, dalam bekerja mencari rezeki, hendaklah berniat mencari karunia Allah
Artinya, dasarilah dengan niat ibadah, berniat mencari nafkah untuk anak istri, juga untuk kepentingan ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang diinfakkan atau yang diberikan oleh laki-laki dalam rumah tangganya untuk istrinya, anaknya, dan pelayannya, hal itu menjadi sedekah bagimu. Hari Tabrani. Kedua, hendaknya mencari pekerjaan yang halal dan diridhoi Allah, meskipun kelihatannya pekerjaan itu hina di mata manusia, namun mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hari Tabrani. Ketiga, selalu bersyukur kepada Allah setiap memperoleh hasil meskipun sedikit. Dengan begitu, Allah akan menambahkan rezeki kita. Sebab sebenarnya yang dikatakan kaya itu bukan dari jumlah hartanya. Akan tetapi, sikap syukur jiwanya kepada Allah, itulah yang menentukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita dalam bekerja dengan mengamalkan cara tersebut di atas, maka kita bukan hanya memperoleh hasil jerih payah kita, tetapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan kita peroleh, sebab yang kita kerjakan adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullahi katsiran la'allakum tuflihun. Artinya adalah, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Itulah para hadirin yang namanya realisasi takwa dalam bekerja. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dalam bekerja, sehingga pekerjaan kita dimudahkan sehari-hari, dan selalu diawali dengan ketakwaan dan menghasilkan keuntungan yang sebenarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.